Iya. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini saya kembali membahas firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini saya akan membahas tentang Akan dan kota Ai. Mari kita baca di Yosua 7 sampai 8 ayat 29. Jadi, waktu itu ada orang yang berani mencuri. Bener loh, ada yang berani mencuri harta-harta yang ada di kota Yeriko yang harusnya itu buat Tuhan. Setelah beberapa hari kemudian gak ada yang tahu loh siapa pencurinya. Bahkan Yosua menyuruh mereka untuk berangkat dulu ke kota Ai, ya, di daerah sekitar kota Ai. Dan mereka berkemah di sekitar sana. Dan Yosua meminta orang-orangnya untuk mengintai kota Ai. Ternyata kota Ai itu kecil sekali, lebih kecil daripada tembok Yeriko kemarin. Oleh sebab itu, Yosua bilang, ini mah gampang, bawa 2.000 sampai 3.000 orang saja. Ternyata bangsa Israel kalah. 36 orang mati dalam perang melawan Ai. Dan itu membuat bangsa Israel menjadi sangat sedih. Dan Yosua bertanya Tuhan, kenapa Tuhan kami harus mengalami hal seperti ini? Terus Tuhan bilang gini, Yosua, di antara kalian ada seseorang yang mencuri, ada yang melanggar firman Tuhan. Gitu. Oleh sebab itu, cari tahu siapa pencurinya sampai ketemu. Kalau ada yang ketahuan mencuri, barang-barangnya harus dibakar dengan api dan ia akan mendapatkan hukuman. Pada akhirnya, Yosua taat untuk mencari tahu siapa pencurinya. Setelah itu, dicari tahu nih, dari suku mana? Oh, dari suku Yehuda. Habis itu dicari lagi di mana ya? Oh, dari kaum Zerah. Yaudah dicari lagi. Ternyata dari keluarganya si Zabdi. Yaudah, semua keluarga Zabdi diselihatin satu-satu dan ternyata orang itu adalah siapa? Akan. Ya, Akan yang mencuri. Akan ini adalah anak Karmi, lalu kakek, maksudnya cucu dari Zabdi dan buyut dari Zerah. Dan itu dari suku Yehuda. Yosua bilang ke Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel. Ngaku kamu yang mencuri ya? Terus Akan bilang, benar, aku yang mencuri. Aku melihat barang-barang indah di sana lalu aku mencurinya. Aku mencuri baju-baju yang bagus buatan Sinear, 200 shikal perak, sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku sangat menginginkannya, maka aku mengambil semuanya itu. Setelah itu, aku menyembunyikannya dalam tanah. Lalu Yosua bilang, yaudah, pergi ke kemah itu. Dan semuanya itu disembunyikan di dalam tanah. Setelah diambil barang-barangnya, barang-barang itu diserahkan pada Tuhan. Lalu Yosua sama seluruh orang Israel menghukum Akan di lembah Akor, di mana Akan ditimpuk batu sampai mati dan dibakar juga. Oleh sebab itu tempat itu disebut lembah Akor. Pada akhirnya Tuhan sudah selesai marahnya. Dan Tuhan bilang, ya udah Yosua, sekarang aku menyertai kamu untuk melawan kota Ai. Ya, bersiaplah. Kali ini kita bisa melawan kota Ai dan barang-barangnya boleh kamu ambil. Ya. Dan ternaknya. Setelah itu Yosua menyiapkan semua tentara sekitar 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dan Yosua dan orang lainnya mempersiapkan strategi yang matang. Ya. Dan ternyata strateginya begini. Ya. Jadi Yosua menyuruh mereka pergi
Dan mereka berjalan ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai di sebelah barat. Ya, dan Yosua berkemah di sementara di sana. Besoknya dicek barisannya ya, barisan semua. Setelah itu semua tentara itu udah siap-siap untuk, pokoknya semuanya saling bersembunyi aja ya, semuanya sudah diatur ya. Terus tiba-tiba ketika Raja Negeri Ai melihat hal itu, maka semua rakyatnya pergi keluar untuk menyerbu orang Israel. Dan kalian tahu nggak strateginya apa? Orang Israel terlihat kalah, jadi tujuannya tuh orang Israel pergi jauh, nanti orang Ai-nya ngejar, langsung dihajar gitu. Padahal sebenarnya tujuannya ingin memancing mereka keluar semuanya. Setelah itu strateginya berhasil dan Tuhan bilang gini, ya udah acungkan lebih ke sana. Habis itu acungkan lebih ke Ai, dan ketika itu maka orang-orang yang bersembunyi itu bangun dan segera membakar kota itu. Ya, semua kota-kotanya dibakar. Dan pada akhirnya mereka berhasil menduduki kota itu. Dan kalian tahu, akhirnya mereka berhasil mengalahkan seluruh orang-orang di kota Ai. Semua orang yang mati itu jumlahnya adalah 12.000 orang. Pokoknya semua orang dibunuh. Ya. Pokoknya mereka berhasil menaklukkan kota Ai yang sangat kecil itu. Dan rajanya digantung sampai pada sore hari. Dan kali ini semua barang-barang boleh diambil, ternak juga boleh diambil dan dibawa pulang. Begitu. Oke, sekian firman pada kali ini. Dari sini kita belajar untuk tidak mencuri, selalu taat firman Tuhan, jangan meremehkan masalah yang kecil. Lalu yang terpenting, kita harus tetap minta bantuan Tuhan dalam setiap doa kita. Ya. Habis itu yang jangan anggap enteng masalah, ya kadang-kadang kita harus tetap hati-hati. Jangan sampai kita terlalu merasa ini mudah, padahal ini susah. Ya. Terus kita harus tetap minta tolong pada Tuhan. Ya, kalau masalah itu berat, minta tolong pada Tuhan. Tuhan pasti akan bantu kalian. Mungkin masalahnya bisa karena dari dalam atau dari luar, Tuhan pasti akan menolong kalian. Ya, mungkin kalian yang bentar lagi ngadepin inilah, ngadepin itu. Pokoknya Tuhan menyertai kalian. Asal kita berdoa dan juga taat firman Tuhan. Ya, seperti akan tidak taat, ya jadinya begitu. Bangsa Israel tadinya kalah jadinya. Oke, sekian firman kali ini. Tuhan memberkati kita semua. Banyak pelajaran yang sudah bisa kita ambil hari ini. Bye-bye. See you next week.